Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Mari kita mulai dengan Al-Fatihah. Ya, anak-anak sekalian, saya ingin menyampaikan suasana terlebih dahulu yang terjadi sekarang untuk menjadi mukaddimah di dalam pengajian kita. Yang ingin saya sampaikan pada anak-anak semua, bahwa keadaan ini kelihatannya tidak semakin baik. Khususnya di dalam tahun 2007. Baik masalah-masalah sosial, kemasyarakatan, maupun masalah bencana-bencana. Di dalam teori tentang bencana, saya mencoba untuk mencari referensi marojek. Sebenarnya bencana ini apa? Dari sekian usaha saya untuk mencari pegangan terhadap bencana, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Ternyata yang paling lengkap teori itu ada di dalam Al-Quran. Menceritakan bencana itu rinci dan berjenis-jenis.
Di dalam catatan saya ada 2 macam bencana. Pertama, bencana yang semata-mata ditentukan oleh Allah. Tidak ada kait-mengkait dengan selain Allah. Jadi merupakan kemutlakan sunnatullah atau masyiatullah. Sunnatullah itu hukum Allah yang tidak berubah-ubah. Kalau masyiatullah, hukum Allah yang berubah atau tidak berubah sesuai dengan kehendak Allah pada waktu itu. Oleh sebab itu, kalau kita memohon kehendak Allah itu selalu dengan kata-kata insya Allah. Artinya kalau Tuhan menghendaki. Nah, sunnatullah ini yang tidak bisa diubah-ubah. Bukan Allah tidak bisa mengubah. Tapi Allah telah menentukan itu tidak berubah. Seperti matahari terbit dari timur, itu tidak diubah-ubah oleh Tuhan, kecuali nanti kiamat. Itu sunnatullah. Bahwa manusia mesti mati, itu sunnatullah. Jadi kamu tidak bisa minta tidak mati. Tapi kamu boleh minta umur panjang. Karena umur panjang itu masyiatullah. Artinya bisa dan atau tidak bisa. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma asabakum min musibatin famin kita. Apa yang terjadi pada bencana itu karena ketentuan. Jadi kitab di sini artinya ketentuan. Kitab dari kataba artinya tertulis, artinya ditentukan. Jenis kedua adalah bencana yang ada sangkut pautnya dengan ulah manusia. Ada hubungan kausalitas antara tingkah laku manusia dengan bencana. Bencana yang ada hubungannya dengan manusia itu bisa bencana sosial seperti perang, konflik, ribut. Ada yang bencana alam. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa yang terjadi dalam bencana atau musibah itu karena ulah tanganmu sendiri. Ya, ini bahayanya orang kalau membaca dan mengerti Quran tidak lengkap. Itu kalau dapat satu ayat tidak dapat gandengannya yang lain, maka pengertiannya menjadi tidak lengkap.
Nah, dari tanganmu, dari tingkah lakumu, itu ada beberapa jenis. Jadi, yang ulah manusia, itu ada beberapa jenis. Jenis pertama, yang ulah manusia ini secara fisik. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Timbul kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Karena dibabat hutan jadi banjir. Hutan kita yang dibabat itu 59 juta hektar. Kalau reboisasinya 1 tahun 1 hektar, itu memerlukan waktu 59 tahun. Nah, nunggu tumbuhnya sampai besar berapa tahun lagi? Karena dibabat, maka danau-danau kering. Sungai dangkal. Kalau hujan banjir, tidak hujan kekeringan. Waduk-waduk dan dam-dam otomatis tidak bisa menyimpan air. Hubungan ekologi terganggu antara tumbuh-tumbuhan, tanah, air, udara, dan manusia. Itu baru hutan. Belum pengerukan yang di tambang-tambang, ngawur, ada longsor, dan sebagainya. Itu ulah tangan manusia secara fisik. Jenis yang selanjutnya, yang kedua adalah tingkah laku manusia yang melampaui batas norma agama dan norma kemanusiaan. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Kalau Allah menghendaki rusaknya sebuah negeri, maka dimulai dari perilaku penduduk negeri itu yang melampaui batas. Minta bebas melampaui batas. Minta enak melampaui batas. Makanan melampaui batas. Kekuasaan dan semacam. Akhirnya tingkah laku manusia itu tidak manusiawi lagi. Ada ayah membunuh anak, anak membunuh ayah. Istri memotong-motong suaminya. Kebohongan, kepalsuan. Kamu bisa enggak membayangkan
Ada Adam R kecelakaan. Umumnya kan orang mencari itu tidak ketemu, terus ketemu. Lah ini terbalik. Katanya sudah ketemu, ternyata belum. Ini sesuatu yang aneh. Berarti kebohongan itu kan merata di seluruh negeri, dari informasi pertama sampai presiden. Itu kan luar biasa. Orang mencari untung ngawur. Adam R itu umumnya pesawat rongsokan. Oleh karenanya saya selalu memilih Garuda. Hanya sekarang karena di mana Singosari itu tidak ada Garuda. Terpaksa seadanya. Saya itu kalau naik Garuda selalu membaca bismillah. Tapi kalau naik Sriwijaya sama Mandala itu saya tambahi sholawat. Kalau naik Adam R itu saya tambahi Hizib Nasor. Yang mestinya tidak laik terbang, boleh terbang. Itu kelakuan siapa? Kapal motor Nusantara mestinya dinaiki orang 70, dinaiki orang 200. Jadi selalu tindakannya berlebih-lebihan. Kalau ekstrim, melampaui batas. Kalau liberal, melampaui batas. Sehingga manusia ini ibarat ikan, dia tidak merasa bebas berada di air. Kurang luas. Maka dia mulai berupaya keluar dari air. Dia lupa begitu keluar dari air pasti digoreng sama orang. Indonesia ini kebebasannya ibarat kebebasan ikan yang ingin keluar dari air. Sehingga kefasikan, fasik itu orang yang melakukan kesalahan secara terus-menerus. Itu fasik. Baik pribadi maupun kolektif. Maka setelah ada kolektivitas kefasikan itu, maka kefasikan menjadi kewajaran karena seluruhnya sudah fasik. Di atas permukaan semuanya beres, tapi di bawah permukaan semua tidak beres. Misalnya, di kantor, uang kwitansi administrasi itu beres. Tapi sebetulnya kwitansi itu tidak sama dengan jumlah uang yang diterima. Itu kan di luar jangkauan ilmu administrasi. Karena itu termasuk jenis ilmu pengentitan. Jadi kepalsuan yang luar biasa. Saya itu kemarin ada orang usil. Saya di SMS. Bunyinya SMS begini. Indonesia ini ibarat mobil yang rusak. Keadaannya sudah tidak karu-karuan. Sekalipun begitu, orang tetap berebut menjadi supir. Termasuk partai Hanura
dalam kurung hati nurani tentara. Penumpang mobil itu menuntut supaya mobil rusak berjalan cepat seperti mobil yang baru. Maka tentu yang dicaci maki supirnya. Supir bergegas untuk memperbaiki mobil yang rusak. Dibukalah tasnya supir ini. Ternyata isinya tas itu bukan obeng, kunci Inggris, peralatan untuk montir mobil. Setelah dibuka isinya sisir dan parfum di situ. Artinya apa? Sindiran ini luar biasa dahsyatnya. Dalam keadaan kerusakan orang masih bersolek. Padahal dalam pertanggungjawaban dia. Nah, ketika kefasikan itu sudah sampai di puncak, maka fahaqqa 'alaihal qaul, maka Allah menjatuhkan keputusannya. Fadammarnaha tadbira, maka mulailah berantakan negeri. Gambarannya berantakan bagaimana? Itu ada di surat An-Nahl ayat 112. Saya ingat, yang lain-lain saya tidak ingat nomornya. Wa daraba lana masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allah libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Negeri dicontohkan oleh Allah. Sebuah negeri yang aminatan mutmainnah, aman, tentram. Rezekinya melimpah dari seluruh penjuru tempat di negeri itu. Tetapi kemudian penduduknya ini durhaka. Ingkar kepada nikmat-nikmat Allah. Maka diubahlah ketenangan itu menjadi kelaparan dan ketakutan. Karena ulah tangan mereka sendiri. Itulah Indonesia. Padahal akibat yang ditimbulkan tidak hanya kepada orang yang membuat kerusakan, tapi orang yang soleh pun juga kena. Termasuk kamu, termasuk orang tua kamu. Menjadi miskin. Menjadi nganggur. Sulit mencari pekerjaan. Ngirim uang ke kamu itu orang tua kamu sudah sering sambat kalau ke rumah saya. Sudah berat. Apalagi kalau kamu punya kakak, punya adik, juga indekos, juga sekolah di tempat jauh. Dari mana mereka cari uang sebanyak itu dalam kondisi ekonomi yang rusak. Dan sektor real yang macet. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab.
waspada terhadap bencana yang dibuat oleh orang zalim, tapi yang terkena termasuk yang tidak zalim. Nah, perhatikan tadi, Allah mengganti ketenteraman dengan pakaian ketakutan, pakai istilah pakaian, libasal ju' wal khauf. Mengganti gizi, buah-buahan, rezeki melimpah menjadi kelaparan. Bagaimana bisa Indonesia yang tongkat kayu dan batu jadi tanaman, tapi dia lapar. Seperti tidak masuk akal, tetapi terjadi. Libas artinya pakaian. Nah, pakaian itu kadang dipakai, kadang dicopot kan. Kalau dipakai terus itu bukan pakaian, namanya kulit. Maka akan ada masa tenggang waktu di mana badai berlalu. Cuma kapan? Berapa lama? Berapa tahun? Korbannya berapa? Korban kita itu sudah lebih 500 juta loh. Dari bencana mulai 2 tahun belakangan ini. Mau berapa lagi korban? Zaman Nabiullah Yusuf lapar itu 7 tahun. Tapi dipimpin Yusuf bin Yakub selesai. Nah, sekarang yang mimpin Yusuf bin Kala. Nah, ini tidak tahu kena berapa tahun kita ini. Artinya badai sudah berlalu, yang penting adalah bagaimana caranya supaya kita selamat. Mungkin tidak berpretensi kita untuk menghilangkan bencana, tapi menyelamatkan diri dari bencana. Nah, kalau kita lihat sebab-sebab bencana, maka yang perlu kita lakukan adalah menghindari sebab-sebab itu. Maka pertama harus mendekatkan diri kepada Allah. Satu. Bagaimana kamu bisa membayangkan orang naik haji kelaparan di sana? Kok apes temen wong Indonesia? Ada pesawat jatuh asalnya ketemu jadi tidak ketemu. Orang kaya-kaya naik haji pada kelaparan. Orang perempuan TKW dihinakan di mana-mana. Martabat bangsa Indonesia. Berarti kita dipermalukan oleh Allah ke seluruh dunia. Takorub ini ada bertingkat-tingkat. Pertama kita baca istighfar. Yang kedua membaca la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu tidak cukup karena besarnya bencana, maka harus dengan ibadah. Kalau ibadah tidak cukup, maka yang paling tinggi dengan puasa.
Saya tadi sedang menyusun konsep untuk dikirim ke Rois Am, Kiai Sahal, karena ngerinya bencana sekarang. Maka sebaiknya dianjurkan umat untuk puasa. Puasa sunat yang paling dekat adalah puasa Muharram. Nah, kalau itu disetujui, mungkin malam ini sudah ada berita, disetujui apa tidak, maka kita harus berpuasa tanggal 1 Muharram sampai tanggal 9 Muharram. Karena tanggal 10 itu sudah hari Asyura. Jadi kita puasa sampai Tasu'a, sampai 9. Jadi siap-siap saja. Dan kapan 1 Muharram itu tanggal 20 Januari. Sekarang tanggal berapa? Berarti tinggal 2 minggu. Kalau itu disetujui oleh ulama-ulama. Daya kita sudah habis. Pemerintah sudah tidak punya uang. Di samping tidak punya uang, sudah tidak punya lagi kepercayaan dan wibawa. Sementara bencana belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dua, itu tadi takorrub, isinya zikir, ibadah, puasa. Yang kedua, berbuat sesuatu untuk menolong orang yang lebih miskin dari kita. Sekalipun kita ini miskin. Oleh karenanya saya bersama Bank Indonesia sebagai tanda doa secara fisik. Bagaimana kalau dibuat program menolong orang-orang yang paling bawah tingkat pendapatan. Kalau kita menolong orang nganggur tidak bisa, karena kita tidak bisa memberi pekerjaan. Nah, orang yang paling di bawah itu adalah orang-orang yang melijo dan orang kaki lima. Saya bilang sama bank di Indonesia, di Malang, sediakan uang, kasih mereka kredit, tanpa bunga dan tanpa agunan, dilatih dulu supaya mereka bisa jujur. Kalau sudah bisa jujur, gampang mencari uang. Mau berapa miliar? Tetapi perlu pelaksana yang menangani masalah ini, maka saya minta kamu semua terjun. Karena kamu ini belum punya tanggungan berat. Tetapi niatnya itu bukan niat ini uang sedikit apa tidak. Tapi nilainya adalah nilai pertolongan kepada orang termiskin. Itu yang mahal. Seperti ada korban sapi, korban kambing. Apa Tuhan menerima daging sapi?
Yang menerima itu kan santri Al-Hikam sampai gelegeen. Lalu pahalanya di mana? Pahalanya itu manutnya ini. Pahalanya itu karena kamu mau melaksanakannya itu. Itu bagian dari takwa. Saya minta sama Bang, tidak usah satu orang 5 juta. Tidak usah satu orang 50 juta. Tidak usah satu orang 1 juta. Cukup satu gendongan itu berapa harganya dikasih modal. Tapi anak-anak kamu harus bisa terlibat di situ untuk mengatur. Supaya mereka diberi kesadaran agar tidak nakal. Mungkin cuma 500.000, mungkin cuma 200.000, mungkin cuma 250.000. Tetapi nilainya bukan di situ. Nilainya adalah amal untuk membuat dia makan dan tidak lapar. Itu nilainya. Nah, anak-anak sekarang tidak mau minta jadi Al-Hikam, kemudian pakai dasi kemana-mana. Sales sabun. Mintanya yang gaya-gaya begitu. Gaya, enggak punya uang, beli handphone untuk miss call aja. Kadang-kadang kredit, niatnya memang tidak membayar. Itu penyakit itu. Ketika kamu nanti bisa membuat orang yang lapar menjadi kenyang, maka kamu telah menginventasi amal yang luar biasa. Saya dilapori Pak Nafi. Jadi katanya ngumpul anak berapa, gayanya mau berjuang untuk ini. Setelah diberitahu ini berat begini-begini, udah melincur satu-satu keluar. Apa kamu merasa terlalu kaya hidup di dunia? Orang yang membuat orang lapar menjadi kenyang, dia diharamkan oleh Allah untuk lapar seperti yang ditolong itu. Kamu tidak tahu nasib kamu ke depan bagaimana. Cara untuk hablum minan nas itu sebenarnya adalah masalah keadilan dan masalah yang menyangkut pengentasan dari kelaparan. Saya itu bayangkan begini. Nggak usah muluk-muluk cari orang Amerika bikin investasi ke Indonesia, nggak usah muluk-muluk begitu. Paling Amerika investasi ke sini menyerap berapa tenaga kerja, itu pun syaratnya harus begini, kita ditekan habis-habisan. Kenapa tidak kaki 5 itu dikasih modal? Kaki 5 itu di Indonesia jumlahnya 40 juta. Kalau dia dikasih modal, kemudian bisa dia nyangking satu orang lagi untuk kerja, berarti ada tambahan 40 juta penyerapan pengangguran. Bayangkan. Itu ada orang total dawet. Kalau laris, asalnya satu orang yang jual tidak 2 orang. Yang geledek, apa itu, bubur yang masuk di sini. Asal tidak kamu utangi aja mereka. Jadi anak-anak sekarang itu gaya-gaya, tapi penampilan yakinkan, tapi uang tidak punya. Itu penyakit hedonisme. Berantas itu. Jadi saya ingatkan, kalau Al-Hikam punya program, itu pendidikan. Untuk mendidik kamu punya rasa belas kasihan terhadap orang yang terancam lapar. Supaya kamu besok hidup tidak lapar.
Yang ketiga, jadi tadi takarrub kepada Allah dengan hablum minallah, hablum minan nas dengan menolong orang yang lebih menderita dari kita. Yang ketiga, kalau ada bencana alam, kita hindari, jangan dilawan. Caranya menghindari dengan menghindari kelakuan-kelakuan yang menimbulkan bencana itu datang. Kebohongan, kezaliman, jual beli hukum, pengkhianatan, merusak lingkungan. Insya Allah dengan demikian, maka akan baik. Saya akan beritahu besok pagi, apakah kita jadi puasa 9 hari atau tidak. Menunggu ACC dari ulama-ulama. Yang kedua, kamu saya minta di dalam program pesantren terlibat betul-betul. Jangan melihat beratnya, tapi lihatlah nilai amalnya. Semoga Allah melindungi kamu semua. Dan niatilah ketika kamu nanti menolong orang yang miskin itu, berdoa supaya ayahmu jangan terlanda kemiskinan. Allahumma. Begitu caranya. Itu namanya tawassul bil a'mal. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saya sedikit menolong orang miskin. Tidak dengan uang, hanya dengan jasa pekerjaan saya. Semoga diterima dan berkahnya semoga orang tua saya diberi rezeki yang cukup, diberi rezeki yang murah, diberi rezeki yang barakah. Fid-dini wad dunya wal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Nanti habis Isya dengarkan penjelasan dari Pak Nafi. Setelah itu anak-anak Ma'at Ali ke kediaman untuk pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.